Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terbentuknya fosil. Fosil terbentuk dari proses penghancuran peninggalan organisme yang pernah hidup. Hal ini sering terjadi ketika tumbuhan atau hewan terkubur dalam kondisi lingkungan yang bebas oksigen. Fosil yang ada jarang terlewatkan dalam bentuknya yang asli. Jadi fosil teh terbentuk dari tulang-tulang manusia gitu, jeung batang pohon, tah kitu we sajabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Azhari dari 10 IPS 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian fosil dan juga contoh fosil. Pengertian fosil berasal dari bahasa Latin fossa yang bermakna menggali keluar dalam tanah. Adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang berubah menjadi batu atau mineral. Fosil yang sangat umum, kerangkanya yang tersisa dari cangkang, gigi, dan juga tulang. Contoh fosil yang cukup populer adalah fosil manusia purba, Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan pada tahun 1937 oleh pakar antropologi Belanda yang bernama Von Koenigswald, menemukan satu tulang rahang dan gigi manusia di Sangiran di pinggir Bengawan Solo yang diperkirakan ditemukan pada saat periode tahun 2 atau 3 juta tahun yang lalu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fosil. Yang pertama, fosil tubuh. Pengertian fosil tubuh merupakan fosil yang terdiri dari sisa-sisa tubuh organisme atau juga makhluk hidup itu sendiri, seperti misalnya gading gajah purba mamut maupun juga pada tulang-tulang binatang purba lainnya. Yang kedua adalah fosil jejak. Pengertian untuk fosil ini ialah hasil fosil yang terbentuk dari aktivitas atau juga perilaku-perilaku organisme di waktu lampau. Organisme atau juga makhluk hidup zaman purba pasti menyisakan jejak-jejak aktivitas mereka ketika masih hidup. Fosil-fosil jejak contohnya seperti sarang dari makhluk hidup tersebut, kotorannya, bekas-bekas cakarannya, atau juga sisa-sisa aktivitas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Fatur Rahman Fidiansyah dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penyebaran fosil. Para ilmuwan dari University of New South Wales, Sydney, Australia melakukan sebuah penelitian yang menemukan bukti tentang nenek moyang manusia. Bukti keberadaan moyang manusia atau hominin paling awal ini ditemukan di Semenanjung Arab. Penemuan ini membuktikan kalau penyebaran hominin awal di luar Afrika tidak harus selalu beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim seperti gurun yang gersang dan keras. Peneliti mendapatkan hasil ini setelah melakukan pembaruan penggalian arkeologi dan analisis fosil fauna yang ditemukan di situs Tis Al Gadah di gurun Neftut di Arab Saudi Utara. Tis Al Gadah merupakan salah satu situs paleontologi paling penting yang ada di Jazirah Arab. Dari pembaruan penggalian tersebut, para peneliti menemukan alat-alat batu dan potongan-potongan pada sisa-sisa hewan fosil. Potongan tersebut menunjukkan kehadiran nenek moyang manusia pada 500.000 atau hingga 300.000 tahun yang lalu. Temuan ini juga menunjukkan kalau hominin sudah ada di Arab Saudi 100.000 tahun lebih awal dari yang diketahui sebelumnya. Situs Tis Al Gadah saat ini menjadi satu-satunya yang mewakili fosil dari periode Pleistosen Tengah, termasuk hewan seperti gajah, jaguar, dan burung air. Penemuan ini membuat Tis Al Gadah menjadi fosil yang dikaitkan sebagai bukti awal dari hominin di Jazirah Arab. Hal ini menunjukkan kalau leluhur kita menggunakan dan memburu berbagai hewan saat mereka memasuki wilayah yang lebih hijau. Analisis isotop dari fosil hewan di situs itu menunjukkan kalau Jazirah Arab kebanyakan merupakan vegetasi padang rumput pada titik tertentu. Nah, vegetasi padang rumput ini memiliki tingkat kegersangan yang serupa dengan yang ditemukan dalam pengaturan sabana terbuka di Afrika Timur saat ini. Hal ini menunjukkan kalau penyebaran awal nenek moyang kuno manusia adalah bagian dari perluasan jangkauan. Dr. Patrick Roberts dari Institut Max Planck, penulis utama laporan tersebut, mengatakan
manusia ke daerah ini tidak membutuhkan adaptasi terhadap padang pasir yang keras dan juga gersang. Bukti isotop ini juga menunjukkan pergerakan yang lebih khas dari perluasan jangkauan yang terlihat mirip di antara mamalia lain yang bergerak di antara Afrika, Levant, dan Eurasia saat ini. Penemuan ini mendorong peneliti agar dilakukan studi lebih lanjut untuk menyelidiki lingkungan di Semenanjung Arab di masa lalu. Studi lanjutan ini dilakukan untuk melihat berbagai bentuk hominin di masa lalu yang berada di daerah tersebut.